Satu mengenai apa tadi judulnya? Kualitas pemimpin. Apa? Kualitas Saya lupa. pemimpin. Kualitas pemimpin ya. Ini kata kuncinya ya kan. Ini kata kuncinya. Misalkannya lah kan, kalian berpidato di depan dewan juri perlombaan pidato. Oke? Nah, ini jadi penontonnya udah pasti dewan juri ya kan. Dewan juri tentu aja lebih, kalau nggak sama nggak mungkin lah lebih kan, bisa kita bilang orangnya cukup berpengetahuan lah kan mengenai materi yang akan dia coba perlombakan kan. Ini kan bisa isinya macam-macam kan. Bisa apa? Mungkin ada 1.200 sudut pandang mengenai kualitas pemimpin ini ya. Sudut pandang yang akan kalian pilih untuk ditampilkan menjadi materi pidatonya, dipersilakan ya. Masing-masing bisa milih sendiri kan. Tapi kata kuncinya ini kualitas pemimpin ya. Misalnya sudut pandangnya adalah bahwa kualitas pemimpin Indonesia ini sebenarnya cukup bagus gitu kan. Mungkin sudut pandangnya kayak gitu. Ada juga mungkin sudut pandang yang lain-lain mungkin ya. Kalau misalnya pemuda ingin menjadi pemimpin di masa depan, kualitas apa sih yang harusnya dipunyai untuk bisa jadi pemimpin? Misalnya kayak itu baru dua contoh sudut pandang ya kan. Sudut pandang yang lain silakan aja kan dieksplor sendiri ya kan. Saya percaya kan mungkin udah mempersiapkan materinya ya kan. Nggak usah berlama-lama. Sekarang siapa yang mau tampil pertama kali? Kausar. Kayak. Kausar. Oke, setuju semua? Kausar ya. Kan kemarin udah Dila duluan, baru kemarinnya Rihan duluan. Sekarang Kausar lah duluan. Oh ya. Nah, sekarang berarti Kausar duluan ya. Oke. Persilakan. Nah, pakai dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengizinkan saya datang pada acara kali ini dan mempersembahkan topik yang akan saya bicarakan mengenai kualitas pemimpin. Jadi pertama-tama kita harus bertanya, apa sih pemimpin itu? Pemimpin itu adalah orang-orang yang dipilih pemimpin. Jadi apa itu pemimpin? Kameranya nggak ada. Kameranya kenapa? Kameranya nggak ada, kok gelap. Oke. Lanjut. Kalau gini hilang. Enggak. Okay. Halo. Oke. Jadi dia adalah orang yang memimpin dua atau orang atau lebih, baik dalam organisasi maupun keluarga. Tapi apa yang membuat sebuah pemimpin itu adalah pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk? Itu dia biasanya kita sebut namanya kualitasnya pemimpin. Banyak sekali pendapat yang menjelaskan tentang kualitas pemimpin itu apa saja, ya kan? Ada yang menyatakan bahwa yang paling penting dari pemimpin itu adalah dia mampu berkomunikasi, mampu menyatakan pendapatnya dan mampu memberikan berkomunikasi antara orang-orang yang dipimpinnya, ya kan? Ada juga yang berpendapat bahwa yang paling penting itu adalah dia adalah orang Islam ataupun dia adalah orang Kristen atau agama lainnya. Ataupun ada juga yang berpendapat bahwa yang paling penting dari pemimpin itu adalah kejujuran, inovasi, kemampuan untuk memiliki visi. Menurut saya semua jawaban tersebut tidak salah, ya kan? Pemimpin memang harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Jika pemimpin tidak punya kemampuan komunikasi, maka bagaimana dia bisa memimpin, ya kan? Itu sama saja seperti patung, ya kan?
Kita harap-harap patungnya memimpin kita, tapi patungnya cuma berdiri di situ saja. Itu bukanlah seorang pemimpin menurut saya. Jadi pertama dia harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, dia harus bisa memimpin anggota-anggotanya sehingga anggota-anggotanya ini puas harusnya. Tetapi banyak sekali pemimpin yang tidak dapat membuat semua orang puas. Tetapi pemimpin yang inovatif mendapatkan pemimpin skor itu lebih harus tinggi bisa dalam mempertahankan mencapai perspektif tujuan bisnis dari strategis. Para pemimpin ini menunjukkan pemahaman yang tajam tentang tren industri Misalnya, tujuan dia menjadi pemimpin di situ adalah untuk bisa membuat negara itu menjadi lebih baik. Berarti kalau dia berhasil membuat negara itu jadi lebih baik, berarti itu adalah seorang pemimpin yang bagus. Menurut saya masih banyak lagi sih kualitas yang bisa membuat sebuah pemimpin ini lebih baik ataupun lebih buruk. Bagaimana pendapat menurut peserta lainnya? Untuk pemimpin itu juga penting dan mari kita dengarkan setelah ini. Terima kasih ya. Dan sekali lagi kepada Dewan Juri dan peserta lainnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, peserta berikutnya siapakah? Kakak apa Rihan? Rihan boleh. Boleh, silakan. Assalamualaikum. Sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya karena telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga saya dapat berbagi pikiran mengenai kepemimpinan. Apa itu seorang pemimpin? Pemimpin adalah orang yang mengetahui, menunjuk, serta berjalan pada suatu arah yang benar, sehingga orang yang dapat membimbing dan menunjukkan jalan. Bukanlah seorang pemimpin, melainkan seorang bos. Seorang pemimpin adalah orang yang siap menunjukkan arah yang berisiko bersama dengan kita semua. Bukan hanya sekedar menunjukkan dan menyuruh kita untuk berjalan seorang diri. Untuk bisnisnya. Mereka secara aktif berpartisipasi dalam komunitas, industri, dan organisasi kepemimpinan agar supaya bisa memahami lingkungan eksternal dengan lebih baik dan memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan pendekatan yang meyakinkan dalam memajukan bisnis mereka. Tanpa yang saya sampaikan tadi sebelumnya ya, selain 5 hal di atas tadi, Catherine, apa itu pemimpin yang hebat? Pemimpin yang hebat adalah orang yang dapat memberikan motivasi untuk mencapai kesuksesan, yang dengan perbuatan dan kualitasnya sehingga orang-orang dengan sukarela mengikutinya tanpa paksaan. Contoh sederhananya aja, seperti ketika kita sedang melakukan kerja kelompok, akan selalu ada orang yang membagikan tiap deal pekerjaan yang harus dilakukan kepada masing-masing anggota, serta berperan sebagai pengawas. Ia melakukan hal yang sama dengan tetap memastikan agar semuanya dapat bekerja dengan benar dan sesuai dengan bagaimana masing-masingnya. Dan orang tersebutlah yang dapat kita sampaikan sebagai pemimpin. Ia tidak hanya memberikan perintah, namun juga turut serta dalam apa yang dikerjakan oleh anggota yang lainnya. Tidak hanya bekerja, pemimpin juga bertugas dan memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh setiap anggotanya itu. Sebagai penutup, saya ingin menambahkan bahwa setiap manusia adalah pemimpin, setidaknya bagi diri mereka sendiri, dan
Dan setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang telah dipimpinnya. Mulailah mengolah rasa kepemimpinan dan jadilah sumber inspirasi bagi orang lain. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, peserta terakhir, kami persilakan. Oke, selamat malam teman-teman dan dewan juri sekalian. Saya ucapkan terima kasih untuk dapat mengundang saya pada hari ini. Jadi, riset mengatakan apa sih perbedaannya pemimpin-pemimpin yang ada saat ini dengan pemimpin yang inovatif. Jadi ada beberapa kualitas jiwa seorang pemimpin yang secara alami harus dimiliki oleh mereka. Dan kita harus bekerja keras untuk bisa mencapainya. Pertama, mereka harus bisa memiliki komunikasi yang terampil. Jadi, baik verbal, tulisan, dia bisa berkomunikasi dengan dia dan rekan kerjanya. Kemudian, dia juga perlu kejujuran. Jadi, seorang pemimpin yang jujur itu akan dilihat oleh bawahannya, teman-temannya, dan rekan-rekannya lain. Jadi, nggak ada salah tafsir atau kebingungan. Dan di sini dia juga akan meletakkan tanggung jawabnya terhadap kejujuran ini. Dia bertanggung jawab untuk mengatakan hal yang jujur. Baru pemimpin yang baik itu juga harus pandai dalam mengambil keputusan. Dikatakan seorang pemimpin yang inovatif jika dia bisa melihat mengambil peluang-peluang dan resiko-risiko sesuai yang ada dan dia pertimbangkan secara tepat. Tapi dia juga nggak kurang dari itu, dia juga harus punya inovasi. Jadi dia harus bisa selalu belajar lebih dan punya keinginan untuk belajar lebih daripada orang lain dan membuat ide-ide kreatif di dalamnya. Kemudian dia harus punya juga motivasi untuk membangun timnya agar timnya semakin lama semakin baik. Sebagai penutup, seperti yang dikatakan di Al-Quran bahwa setiap dari kita adalah seorang pemimpin di muka bumi ini. Jadi, temukan cara kepemimpinan kalian sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kan kalian rekam sendiri ya kan, apa yang udah kalian ngomongin ya kan. Kalau menurut saya udah tambah bagus, tapi walaupun demikian, mungkin dari segi pakem pidato lah, mungkin masih lah. Kalau kakak misalnya sembarangan kali deh kan pembukaannya nggak lazim lah gitu ya kan. Harusnya kan pakai pakai salam lah kan, orang Islam kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mungkin itu standar banget lah gitu ya kan. Kemudian yang lain apa lagi ya komentar ya, isinya lebih kurang aja ya. Menurut saya sih masih kurang kreatif menggali kontennya ini ya kan. Masih nggak ada kalau menurut saya sih nggak ada sudut pandang yang baru dari hal ini ya kan. Mungkin besok-besok lagi coba dicari lebih kreatif lagi menggali ide-idenya ya kan. Untuk ini kan cuman masing-masing berkutat pada karakter apa saya sih seorang pemimpin itu kan, semuanya kayak gitu ya kan, nggak ada model-model yang baru lagi kan. Sebenarnya kan ini dari kata kuncinya kualitas pemimpin ini kan bisa macam-macam aja ya kan, bisa macam-macam juga bisa diputar balik, bisa macam-macam cara ngebedahnya itu ya kan. Bisa aja misalnya misalnya mau kita bahas mengenai bagaimana sih cara kita berlatih supaya menjadi pemimpin yang baik, kayak gitu ya kan. Bisa jadi kayak gitu kan. Bisa jadi kayak gitu caranya. Bisa juga macam-macam lagi yang lain. Bisa jadi menceritakan pengalaman kalian sendiri menjadi pemimpin, ya kan. Terus kayak mana susahnya menjadi pemimpin gitu kan. Itu bisa juga mungkin menarik juga buat orang lain ya kan. Tapi kan tadi kalau saya tengok kan tiga-tiganya nih isinya lebih kurang sama aja sebenarnya ya kan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini pembicaraan kita mengenai pemimpin ini. Nanti selain didengarkan sendiri
pidatonya sendiri, coba juga tetap coba dengar pidato orang lain mengenai topik yang kita berikan. Tengok, mungkin ada orang-orang mungkin bisa menjadikannya lebih baik lagi kan, kita belajar lah dari orang lain ya. Saya kira demikian lah komentar saya mengenai latihan public speaking kita. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu mengenai Python, ya kan? Saya sendiri sebenarnya bingung juga nih, apalagi mau kita bahas mengenai Python itu ya, tapi sambil ayah juga mau belajar sendiri, maka bagaimana kalau kita coba berlatih sama-sama mengerjakan latihan Python bareng-bareng, ya kan? Mana ini? Oke. Kita coba, ini ada satu exercise Python yang menurut nggak terlalu, mungkin terlalu gampang juga buat yang udah biasa, tapi buat ayah masih susah, karena itu ayah ingin berlatih lagi. Karena itu kita coba yang ini. Oke? Kita coba kerjain bareng-bareng aja ya kan? Apa isinya nih? Hello world. Insert the missing part of the code below. Print. To open hello world. Apa? Gampang nih. Print. Oke, print. Oke. Correct, oke. Nomor 2. Apa nih? Ini ya mungkin ya. Di-tab di sini ya. Oke, kita coba. Correct, oke. Next. Hitung komen. Nah, itu nggak ingat nih. Itu. Oke, apa ini? Pagar. Pagar. Betul. Benar. Multiple string to make the multiple line comment. Apa? Ayo, siapa bisa? Slash bintang nggak ya? Atau. Slash. Hah? Slash Ini apa? bintang. Bintang. Slash Coba. bintang. Salah. Slash bintang. Slash ya. Itu atau. Slash bintang. Slash bintang. Yes. Bener, Bintang bener. slash. Benar. Bintang slash. Salah. Itu Slash. tanya ya. Not correct, oke? Ini ala Irwansyah. Oke? Apa itu? Benar nggak nih? Betul. Oke. Oke, ini gampang aja ya. Karnem. Tarnim, Volvo. Volvo, oke? Oke. Nah, not correct. Apanya salah nih? Iya bisa. Kurung ya? Huruf besar, Dik. Oke, Dik? Oke. Oke? Oh. Gampang aja nih, ya kan? Benar nggak? Volvo. Correct. Ini dapat sertifikat nih, bentar lagi nih. Oh, bisa gitu ya? Display the sum di mana itu? Single to variable. 5. Oke? Plus. Oke. Kayak gue ya kan? Iya. Z. Z lagi. Z lagi. Nice, correct. Jago kali ya. Illegal variable. Saya rasa ini. Not correct. Mana yang ilegal? Itu first name-nya ada warna merah. Apanya nih? Nggak ada spasinya tuh kan ya. Hah? Ininya ya takut nih. Nggak boleh gini ya. Underscore ya. Ya. Betul. Oh. Nggak boleh pakai garis kayak gitu, nggak boleh pakai minus tuh, underscore deh. Yes.
Apa nih? Sama dengan lah, ya kan? Sama dengan. Sama dengan, ya kan? Jago kita. Nah, My function. Bukan. Ada lupa antara statik atau global. Rihan apa Han? Nggak tuh. Kakak? My function. Bukan. Jago. Loh, kok bisa gitu? Itu memang itu namanya. Oke, global. Apa nih? Jawabannya? Integer. Integer ya? Oh, dia nanya data. Sorry. str. STR. String. Apa nih? Float. Float. Karena ada komanya. Apa nih? Array. Dictionary. Array. Apa nih? Array. Array. Nggak bisa. Y-nya nggak ada. R. Bukan. Ayo. Biasa nih paling sering nih. Apa Rihan? Apa? Temannya array apa? List. List. Apa nih? Tuple. Nah, ini apa nih? Dictionary. Hah? Dictionary. Apa nih? Ya, Dictionary. Ya. betul. Boolean. Bool. Bol gini ya. Kok banyak kuisnya? Banyak. Masih ada. Sambil kita latihan nih. The meeting will end in 10 minutes. Oke. Nanti pokoknya kalau habis selesai ya. Sambil kita belajar ini, oke? Kalau Oke. habis anunya selesai waktu kita itu nggak usah lama. Yang penting ada belajar terus setiap hari. X. Apa nih? Floating point. Float. Integer. Integer ya kan? Float. Integer. Integer. Kompleks. Apa nih? Kompleks juga kah? String sekarang. Len. Len. Hello world. X. X. Ya, Ya. benar. Apa nih? TXT. Buka fungsiku. Benar. Ya. Dua itu 4. TXT. Buka fungsiku. 2. Salah 1 ya, sorry. Bener 2. Hah? Indeks tadi. Apa? Bener 2. 2, Ini 2. 3, 4. 2 ya? 2 tadi ya, 2,5 2. nggak sih? 2 titik. 2 titik berapa ya? 5. Titik 5. Gini. Titik 2. Di 2. Oh, korek ya? Betul. Apa nih? Apa nih? Split apa? Clear. Split. Bukan. Kan nih kah?
Korek apa? Trim apa, ada lupa, trim atau apa itu namanya. Lupa deh namanya apa ya. Kayaknya Pop. trim bukan. Ya. Aduh. Di Kotlin trim, ada lupa di Pythonnya apa. Nggak tahu juga. Strip. Nah ya itu dia. Oke. Kok dia bisa show answer? Ya kalau nggak tahu lagi kayak mana juga ya kan? Ya, kalau nggak tahu lagi terpaksa lah. Apa nih? Text.upper. .upper. Benar. Text.lower. Nah, apa nih? Replace. Replace. Ada yang tahu? Coba aja replace H kok habis itu 3. Apa? Replace Replace. H. H. 1. Salah 0. Hah? Sorry 0. 0? 3. Korek. Kayak mana dia tahu? Kalian tahu gitu, ya? J? Menyerah kan? H. Coba ganti karakter H. 0-nya jadi karakter H. Baru koma J. Untung H-nya nggak ada banyak berarti. Dua-duanya coba pakai string gitu ya, di ini string. Wes. STR gitu. Kan Di PT2. Zik 2. H 2 gitu. Peti. peti. Oh, Di betul. atas. Oke, H. Hai, bener ya? Replace ya? Ada replace ya? Hmm. Buka apa namanya, kurung kerawang. Iya. Oke. Ini aja list aja, yang lain tuh gampang-gampang itu. List nih susah nih ya. Nggak pernah denger lambda. Print the second term. Roots 1. Print. Satu gini. Oke. Apple to kiwi. Roots. Iya bener. Nah. 0. Baru kiwi. Sama dengan gitu. Oke. Roots dot append. Apa nih? Buka kurung